Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang pemuda bernama Arif Santoso. Arif adalah anak pertama dari pasangan petani sederhana, Bapak Santoso dan Ibu Sari. Sejak kecil, Arif tumbuh di tengah kesederhanaan. Rumah mereka terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap dari daun kelapa yang sering bocor saat musim hujan. Meskipun hidup mereka sangat terbatas, Arif selalu merasa bahwa ia dilahirkan untuk melakukan sesuatu yang besar. Ia melihat orang tuanya bekerja keras di ladang setiap hari, menanam padi dan cabai, namun penghasilan mereka selalu pas-pasan. Arif tidak ingin hidup seperti itu selamanya. Sejak kecil, Arif terbiasa membantu orang tuanya di ladang. Ia belajar dari ayahnya bagaimana cara merawat tanaman, memupuk cabai, dan memanen hasil pertanian. Namun, Arif sering merasa bahwa usaha pertanian yang dilakukan keluarganya tidak cukup untuk mengubah nasib. Ia ingin mencari cara agar keluarganya bisa hidup lebih baik, dan ia pun mulai bermimpi untuk suatu hari bisa mengubah kehidupannya. Saat berusia 18 tahun, setelah lulus SMA, Arif memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Ia tahu bahwa kesempatan untuk meraih kesuksesan tidak akan datang begitu saja jika ia tetap tinggal di desa. Dengan modal nekat dan sedikit uang yang ia kumpulkan dari bekerja di ladang, Arif berangkat ke ibu kota dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mengumpulkan uang untuk masa depan. Di Jakarta, Arif mulai bekerja serabutan. Ia bekerja sebagai buruh pabrik, tukang ojek online, hingga penjaga toko. Setiap hari, ia bekerja keras tanpa mengenal lelah. Meskipun jauh dari keluarga dan kehidupan yang sederhana di desa, Arif tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa setiap usaha yang ia lakukan adalah langkah menuju impian yang lebih besar. Sambil bekerja, ia juga belajar banyak tentang bisnis, terutama dari percakapan dengan orang-orang yang ditemuinya. Suatu hari, Arif mendengar sebuah obrolan di warung kopi tentang bisnis cabai. Seorang pedagang mengatakan bahwa cabai selalu dibutuhkan, baik di pasar tradisional maupun supermarket. Ia juga menyebutkan bahwa harga cabai seringkali melambung tinggi ketika pasokan menipis, tetapi banyak pedagang yang kesulitan mendapatkan pasokan cabai berkualitas. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dalam hatinya muncul sebuah ide yang besar. Bisnis cabai mungkin bisa menjadi peluang yang tepat untuknya. Dengan tekad bulat, Arif mulai menabung sedikit demi sedikit untuk membeli cabai dari petani di sekitar Jakarta. Ia membeli cabai dari petani lokal dan menjualnya ke pasar-pasar di Jakarta. Meski dengan modal terbatas, Arif percaya bahwa jika ia bisa mengelola bisnis ini dengan baik, ia bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Namun, ia tidak hanya ingin menjadi pedagang cabai biasa. Ia ingin membangun jaringan distribusi cabai yang luas, dari petani hingga konsumen akhir, di seluruh Indonesia. Arif mulai mencari cara untuk memperbaiki sistem distribusi cabai yang ada. Ia tahu bahwa banyak petani yang kesulitan menjual cabai mereka dengan harga yang baik, sementara para pedagang besar seringkali menekan harga. Arif mulai menjalin hubungan dengan petani-petani yang bisa dipercaya. Ia memberikan mereka pelatihan tentang cara bertani cabai yang lebih baik dan ramah lingkungan. Ia mengajarkan mereka cara merawat tanaman dengan pupuk organik, serta bagaimana cara memanen cabai agar kualitasnya tetap terjaga. Arif juga mulai mengembangkan sistem distribusi yang lebih efisien, dengan membeli kendaraan bekas untuk mengangkut cabai dari petani ke pasar dan supermarket. Namun, perjalanan Arif tidaklah mudah. Suatu saat, ia menghadapi masalah besar. Harga cabai melonjak tinggi akibat cuaca buruk yang menyebabkan panen gagal di beberapa daerah penghasil cabai. Banyak petani yang kesulitan memenuhi permintaan pasar, dan Arif pun harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelancaran distribusi. Di tengah ketidakpastian, Arif tidak menyerah. Ia mulai mencari solusi untuk memastikan pasokan cabai tetap stabil. Ia menjalin kerjasama dengan petani-petani di beberapa daerah, dan bahkan mulai menanam cabai sendiri di lahan yang ia sewa di daerah lain. Meski sempat mengalami kerugian karena gagal panen dan masalah distribusi, Arif tidak pernah menyerah. Ia terus belajar dan memperbaiki sistem manajemen bisnisnya. Ia mulai memanfaatkan teknologi untuk membantu mempercepat proses distribusi dan mengurangi biaya operasional. Dengan memanfaatkan media sosial, Arif juga mulai mempromosikan produk cabai yang ia jual ke pasar yang lebih luas. Ia juga mulai menjalin hubungan dengan supermarket dan restoran besar di kota-kota besar di Indonesia. Bisnis cabai Arif semakin berkembang pesat. Setelah beberapa tahun bekerja keras, Arif akhirnya bisa memperluas bisnisnya ke seluruh Indonesia.
Ia mendirikan perusahaan distribusi cabai yang memiliki jaringan dari Aceh hingga Papua. Selain itu, ia juga mulai mengembangkan produk olahan cabai, seperti sambal dan saus cabai, untuk menambah nilai jual cabai yang tidak terjual di pasar. Dengan sistem yang lebih efisien dan jaringan distribusi yang luas, Arif berhasil menguasai pasar cabai di Indonesia. Pada puncak kesuksesannya, Arif tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok yang peduli terhadap kesejahteraan petani. Ia mendirikan lembaga pelatihan untuk membantu petani-petani muda agar bisa bertani dengan lebih baik dan lebih menguntungkan. Ia juga memperkenalkan program kemitraan dengan petani yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa harus menjadi korban tengkulak. Arif percaya bahwa kesuksesan bisnisnya tidak hanya berasal dari keuntungan pribadi, tetapi juga dari kontribusinya untuk meningkatkan kehidupan orang lain. Arif Santoso, yang dulunya seorang pemuda miskin dari desa kecil, kini telah menjadi salah satu pengusaha terbesar di Indonesia. Ia memiliki perusahaan distribusi cabai yang menguasai pasar di seluruh Indonesia, dan ia dikenal sebagai bos besar yang berhasil membangun bisnis dari nol. Meski telah mencapai kesuksesan, Arif tetap rendah hati dan selalu mengingat asal-usulnya. Ia sering berbicara di berbagai seminar kewirausahaan, berbagi kisah inspiratifnya dengan generasi muda, dan mengajarkan mereka bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi besar, siapapun bisa mengubah nasibnya. Cerita Arif Santoso mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk terus berjuang meskipun banyak rintangan yang menghadang. Arif tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi ia juga memberikan dampak positif bagi banyak orang, terutama petani-petani yang selama ini kesulitan menjual hasil pertanian mereka. Ia membuktikan bahwa dengan niat yang baik, keberanian untuk mengambil risiko, dan tekad untuk terus belajar, siapapun bisa meraih kesuksesan, bahkan jika mereka berasal dari keluarga yang sangat sederhana.